Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada siang hari ini kita bisa bertemu walaupun hanya lewat online dalam mata kuliah metode pengembangan sains untuk AUD. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kita penerang menuju jalan kebaikan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kelompok kami akan menyampaikan materi mengembangkan penilaian sains untuk anak usia dini. Sebelum menguraikan materi yang akan kami sampaikan, terlebih dahulu kami akan berkenalan dulu, yaitu saya Warwartini dan rekan saya selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Hikayat. Dan nama saya Sri Mulyati. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang mengembangkan penilaian sains anak usia dini. Berikut penjelasan dari kami. Selamat menyimak. Baik teman-teman semua, di sini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang mengembangkan penilaian sains anak usia dini. Sains atau sains berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata scientia yang artinya pengetahuan. Para ahli juga memandang batasan etimologis tentang sains yaitu dari bahasa Jerman. Hal itu merujuk pada kata Wissenschaft yang memiliki pengertian pengetahuan yang tersusun atau terorganisasi secara sistematis. Jadi sains itu merupakan pengetahuan bagi seseorang, pengetahuan bagi anak-anak yang mana hal-hal yang belum pernah anak ketahui. Dengan pembelajaran sains, jadi anak bisa mengetahui hal apa saja yang sebelumnya belum pernah anak lakukan, belum pernah anak ketahui sebelumnya. Nah, pembelajaran sains ini juga memiliki peranan penting dalam peningkatan mutu pendidikan, yaitu khususnya di dalam menghasilkan peserta didik yang berkualitas, yaitu menjadi manusia yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan juga logis. Kemudian, pengembangan pembelajaran sains ini juga pada anak dalam bidang pengembangan lainnya memiliki peranan yang sangat penting, yaitu dalam membantu meletakkan dasar kemampuan dan pembentukan sumber daya manusia yang diharapkan. Kemudian mengenai pengenalan sains ini juga anak dapat diarahkan untuk mengkonstruksi pengetahuannya tentang adanya peristiwa-peristiwa alam dan memiliki dorongan untuk melakukan penyelidikan serta memiliki sikap positif terhadap sains. Nah, tentu saja dalam pembelajaran sains ini harus ada pengevaluasian atau penilaian dalam proses pembelajaran sains. Bagaimana cara mengembangkannya? Di sini ada mengembangkan penilaian sains. Penilaian dalam pendidikan merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan ketercapaian tujuan pendidikan. Bahkan, aktivitas penilaian dapat pula digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, penilaian dilakukan dengan berbagai cara dan menggunakan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang kemajuan atau pencapaian kompetensi siswa. Dalam konteks pembelajaran di kelas, penilaian dilakukan oleh guru untuk mengukur perkembangan hasil belajar siswa. Selain itu, penilaian juga dilakukan untuk mendiagnosis kesulitan belajar dan memberikan umpan balik kepada siswa. Dengan demikian, penilaian dilakukan secara terus-menerus guna memastikan terjadinya kemajuan dalam belajar siswa. Nah, hasil penilaian yang diperoleh dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan keputusan tentang upaya perbaikan pembelajaran. Dalam hal ini juga upaya untuk bimbingan terhadap siswa yang diperlukan untuk memperbaiki hasil pembelajaran. Nah, evaluasi sains yaitu proses penelusuran dan penentuan tingkat keberhasilan pembelajaran sains sehingga diketahui upaya-upaya selanjutnya, baik tindakan perbaikan, pengayaan, ataupun pengembangan lainnya.
Nah, kegiatan evaluasi ini merupakan suatu kesempatan nih untuk kita sebagai guru merefleksikan pengalaman anak serta sebagai alat untuk mengetahui bagaimana kemajuan proses maupun hasil belajar anak yang dicapai oleh anak. Nah, jika tujuan evaluasi ini dilihat dari sisi implikasi dan konsekuensi yang lebih jauh, maka tujuan penilaian tersebut adalah untuk merencanakan kurikulum pengembangan anak, yaitu untuk meningkatkan perkembangan kemampuan anak selanjutnya, serta keberhasilan belajar anak di kelas. Jadi, kita harus bisa mengembangkan penilaian sains dalam proses pembelajaran anak ketika membelajarkan sains. Jadi kita bisa mengetahui dengan penilaian, dengan evaluasi kita bisa mengetahui ketercapaian anak, perkembangan anak dalam pembelajaran sains tersebut. Apakah si anak sudah mampu memahami apa yang telah disampaikan, apa yang telah dialaminya, ataupun harus ada pengembangan lainnya yang harus dikembangkan kepada anak tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Chandra Hikayat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dari Tia Sri Mulyanti. Tujuan penilaian. Mengapa harus mengevaluasi pembelajaran? Dari segi maksud, evaluasi pada umumnya selalu sama, yaitu untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar dan pembelajaran anak didik, khususnya anak usia dini. Dengan kata lain, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pembelajarannya. Maksud lain, mengevaluasi pembelajaran ialah sebagai perwujudan tanggung jawab pendidik sebagai pelaku pendidikan untuk bisa memberikan laporan kepada orang tua mengenai apa yang telah diperoleh anak selama di lembaga pendidikan TK dan bagaimana kemajuan juga kekurangannya yang harus ditindaklanjuti. Sebelum memulai penilaian harus lebih dulu dikenal dengan jelas fokusnya. Contoh fokus dapat berupa mengakses secara terus-menerus semua perkembangan keaksaraan anak didik. Kedua, mengevaluasi tanggapan keluarga terhadap lembaran berita lembaga taman kanak-kanak. Mengevaluasi komunikasi antara guru dan guru dengan orang tua. Fungsi penilaian dalam pembelajaran sains. Tujuan pembelajaran pada hakikatnya adalah perubahan tingkat laku pada diri siswa. Oleh sebab itu, dalam penilaian hendaknya diperiksa sejauh mana perubahan tingkah laku siswa telah terjadi melalui proses belajarnya. Dengan mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran, dapat diambil tindakan perbaikan proses pembelajaran dan perbaikan siswa yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, hasil penilaian tidak hanya bermanfaat untuk mengetahui tercapainya tidaknya perubahan tingkah laku siswa, tetapi juga sebagai umpan balik siswa upaya memperbaiki proses pembelajaran. Dalam penilaian ini dilihat sejauh mana keefektifan proses pembelajaran dalam mengupayakan perubahan tingkah laku siswa. Oleh sebab itu, penilaian hasil dan proses belajar saling berkaitan satu sama lain, sebab hasil belajar yang dicapai siswa merupakan akibat dari proses pembelajaran yang ditempuhnya atau pengalaman belajarnya. Jadi, fungsi penilaian dalam pembelajaran sains adalah alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran. Dengan fungsi ini, maka penilaian harus mengacu pada rumusan-rumusan tujuan pembelajaran sebagai penjabaran dari kompetensi mata pelajaran. Kemudian umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Perbaikan mungkin dilakukan dalam hal tujuan pembelajaran, kegiatan atau pengalaman belajar siswa, strategi pembelajaran yang digunakan guru menggunakan media pembelajaran dan lain-lain. Kemudian fungsi penilaian sains berikutnya, dasar
dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada para orang tuanya. Dalam laporan tersebut dikemukakan kemampuan dan kecakapan belajar siswa dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran dalam bentuk nilai-nilai prestasi yang dicapainya. Kemudian ada jenis-jenis atau macam-macam dalam penilaian pembelajaran sains. Yang pertama adalah observasi atau pengamatan. Observasi adalah cara pengumpulan data penilaian yang pengisiannya berdasarkan pengamatan langsung terhadap sikap dan perilaku anak, agar data perkembangan anak selama mengikuti program sains dapat diperoleh secara rinci dan akurat, serta tidak ada bagian yang terlewatkan. Maka sebaiknya guru menggunakan pedoman observasi yang tepat. Kemudian ada catatan anekdot. Catatan anekdot atau anecdotal record merupakan kumpulan catatan tentang sikap dan perilaku anak yang khusus, baik yang positif maupun yang negatif. Kedua perilaku tersebut apabila muncul pada anak saat mengikuti program sains harus dicatat oleh para guru. Hal ini akan sangat berguna bagi pembinaan anak dan penentuan keputusan serta layanan khusus lainnya. Kemudian instrumen berikutnya atau jenis-jenis penilaian berikutnya itu percakapan atau interview. Percakapan adalah metode penilaian yang dilakukan melalui bercakap-cakap atau wawancara antara anak dengan guru, baik dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian selanjutnya ada pemberian tugas. Pemberian tugas adalah suatu metode di mana guru dapat memberikannya setelah melihat hasil kerja anak. Pemberian tugas dalam kegiatan sains pada anak dapat dilakukan secara kelompok, berpasangan atau individu. Kemudian di makalah juga kami sudah sampaikan lembaran atau contoh penilaian dalam pembelajaran sains. Di situ ada sikap sains dan juga penilaian terhadap hasil kerja anak. Kemudian penutup dari atau kesimpulan dari pengembangan pembelajaran sains untuk anak usia dini adalah evaluasi sains adalah proses penelusuran dan penentuan tingkat keberhasilan pembelajaran sains sehingga diketahui upaya-upaya selanjutnya baik tindakan perbaikan, pengayaan maupun pengembangan lainnya. Dari segi maksud, evaluasi pada umumnya selalu sama, yaitu untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar dan pembelajaran anak didik khususnya anak usia dini. Dengan kata lain, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pembelajaran. Kemudian tujuan dari penilaian dalam pembelajaran sains adalah pada hakikatnya perubahan tingkah laku pada diri siswa. Oleh sebab itu dalam penilaian hendaknya diperiksa sejauh mana perubahan tingkah laku siswa telah terjadi melalui proses belajarnya. Dengan mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran dapat diambil tindakan perbaikan proses pembelajaran dan perbaikan siswa yang bersangkutan. Tadi sudah disampaikan jenis-jenis penilaian pembelajaran sains. Oke. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Barangkali ada yang tidak dipahami atau ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.